Saat ini kita berada di lokasi kebun benih semai, berada di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kebun benih semai ini sendiri adalah kebun benih yang akan kami bangun berasal dari sumber dana DAK dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kami diberikan luas sekitar 8 hektar, yang mana untuk jenis KBS-nya sendiri adalah sengon. Ini adalah kolaborasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini UPTD, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Yogyakarta, yang mana pihak Yogyakarta mensupport perihal pemenuhan materi genetik. Materi genetiknya sendiri berasal dari kebun benih semai yang ada di wilayah kerja Balai Besar Penelitian dan Pemulihan Tanaman Yogyakarta. Nah, benih tersebut telah difasilitasi atau telah diberikan oleh Balai Besar Yogyakarta kepada kami selaku pengelola pelaksana DAK ini, dan benihnya telah kami semaikan, telah kami tabur. Ada interval dalam hal penaburan karena teknisnya biar jarak antara pamili yang satu dengan pamili yang lain itu ada jarak supaya tidak terkendala dalam hal penyapihan nantinya. Kita hari ini berada di persemaian BPTH. Hari ini kita menomori bibit yang untuk ke KBS, Kebun Benih Semai di Bangkal. Ini nomornya yang sudah terpasang. Jadi sesuai pengalaman pertama, di petak pertama, hari pertama kita nanam, lumayan bingung kalau nggak disusun nomornya. Jadi sekarang udah dapat pengalaman, ya kita susun sesuai baris. Kemudian persiapan lahan sendiri ini seluas 8 hektar, lokasinya ada di sini, telah kita bersihkan. Saat ini KBS ini desainnya pun dibuat oleh pihak Yogyakarta, yang mana desain itu tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan, yang mana itulah pedoman kami dalam hal melaksanakan kegiatan pelobangan, kemudian pengajiran dan penanaman. Saat ini kondisinya adalah seperti yang kita lihat bersama. Kondisi ajir sudah tertancap di masing-masing lubang dengan ada label-label. Di situ ada label nomor petak atau bloknya, nomor pohonnya. Jadi antara label di ajir dan label tanaman itu harus sama, sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh pihak Jogja. Desainnya tidak urut. Misalnya dalam satu blok itu ada 50 lubang tanam. Itu tidak akan urut antara nomor 1, 2, 3, itu nomornya acak, dengan harapan agar terjadi perkawinan silang sehingga nantinya menghasilkan benih unggul. Nah, tujuan dari pembangunan kebun benih sengon ini adalah menghasilkan benih yang unggul. Seperti yang kita lihat, ini adalah label di ajir, nomor petak 29, nomor lubang tanam 20, nomor tanam 17. Nah, ini nantinya akan ditanam bibit yang bernomor famili 17. Nah, jadi desain itu dirancang oleh Jogja, hingga itulah kitab pedoman kami dalam melaksanakan kegiatan penanaman, sehingga nantinya diharapkan terjadi perkawinan silang dan menghasilkan benih yang berkualitas. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kita, teman-teman BPTH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang tentunya sudah lama menunggu kehadiran dari Dr. Lili di sini untuk bisa meninjau dan mengontrol langsung kegiatan pembangunan kebun benih sengon yang kita bangun dan kita telah sepakati bersama di awal untuk bekerja sama dengan Litbang Yogyakarta. Jadi memang kehadiran Dr. Lili ini sangat ditunggu-tunggu karena
tentunya kita memerlukan supervisi atas pembangunan kebun benih sengon kita ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu saja. Mengapa kok kita itu berkecimpung di dunia sengon ini gitu. Jadi kalau nanti kebun benih sengon yang dibangun oleh BPTH Kalimantan Selatan ini berhasil, ini adalah kebun benih sengon generasi kedua. Yang jelas secara genetik itu dia sudah lebih bagus daripada generasi pertama yang ada di Jawa Timur, gitu ya. Dan itu yang di Jawa Timur itu kan generasi pertama, kemudian kita membangun generasi kedua. Jadi generasi kedua ini sebetulnya sudah ditanam di berbagai lokasi, tapi nanti jika berhasil itu akan sangat luar biasa. Dan saya berharap nanti akan sampai kepada proses sertifikasi benihnya ya, sehingga akan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Perlu diketahui juga bahwa benih sengon generasi pertama itu saja kalau dijual di swasta itu 1 kilonya sudah Rp7.500.000. Jadi 7,5 sampai 10. Ada perusahaan-perusahaan yang mau membeli 10 juta juga. Jadi kalau ini nanti berhasil, ini kan generasi di atasnya ya, mungkin bisa lebih mahal lagi harganya. Setelah saya melihat KBS generasi kedua ini sudah ditanam dengan bagus, dengan desain yang bagus, dengan jarak tanam yang sudah memadai jika nanti akan tumbuh besar nanti sehingga kanopi tidak akan bersentuhan. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di sini, terutama adalah jika pada musim hujan nanti kekurangan air, maka mungkin harus ada pemeliharaan tertentu yang dilakukan, misalnya seperti pemasangan mulsa, karena memang di sini tidak ada tidak ada pohon-pohon besar yang melindungi tanaman tersebut, sehingga mungkin harus diperhatikan juga pemeliharaannya di waktu ke depan. Juga ada beberapa blok yang tanaman bawahnya itu bisa sangat tinggi, sehingga juga pemeliharaan untuk penghilangan tanaman bawah juga diperlukan ketika tanaman-tanaman itu masih kecil sehingga tidak bersinggungan atau tidak berkompetisi dengan tanaman-tanaman pokok. Saya kira mungkin dua hal itu yang perlu dilakukan, dan jangan lupa juga pemeliharaan berupa pemupukan sampai umur 2 tahun sehingga tanaman utamanya, tanaman sengon itu sudah bisa survive, sudah bisa tumbuh dengan baik. Jangan lupa dilakukan untuk pemeliharaan pemupukannya maupun pembersihan tanaman bawahnya.